Kaum muslimin wal muslimat ya Allah muliakan. Insyaallah sebentar lagi kita melaksanakan salat khusuf al-qamar. Istilahnya untuk salat gerhana bulan itu al-khusuf al-qamar, salat khusufil qamar. Kalau untuk gerhana matahari namanya atau dalam bahasa Arabnya salat khusufis syams. Gerhana bulan nama khaf. Kalau gerhana matahari nama kaf, khusuf dan khusuf. Sebanyak 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Jadi praktiknya seperti sholat subuh. Hanya kalau sholat subuh 2 kali ruku, 4 kali sujud. Kalau sholat gerhana itu 4 kali ruku, 4 kali sujud. Praktiknya kita sama-sama berniat dalam hati masing-masing, baik itu imam ataupun makmum, bahwa kita berniat untuk sholat gerhana bulan makmuman lillahi ta'ala. Gertas ke mana? Kalau untuk makmum, kalau untuk imam, saya ulang, kalau untuk imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram beriringan dengan imam, tidak mendahului gerakan imam. Setelah takbiratul ihram sama seperti salat yang lain membaca doa iftitah. Apakah Allahumma ba'id baini atau pilihannya wajjahtu, hafalan yang pertama bagi siapapun yang hafalan ini, atau alternatif yang ketiga bacaan iftitah yang sangat pendek, Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Boleh salah satu. Kemudian imam memandu membaca Al-Fatihah. Seluruh makmum menyimak semuanya. Setelah imam sampai akhir Al-Fatihah, baca amin sama-sama dengan makmum. Setelah itu imam membaca ayat ataupun surah yang dia hafal atau yang dia maksudkan. Setelah membaca surah ataupun ayat, sama-sama ruku. Semuanya ikut ruku. Bacaannya sama. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kata imam. Kata makmum, Rabbana walakal hamd. Nah, di posisi i'tidal semuanya pada diam, karena akan menyimak lagi imam membaca Al-Fatihah dan membaca surah ataupun ayat. Setelah Al-Fatihah kedua dan setelah surah atau ayat yang kedua, kemudian imam ruku lagi, i'tidal. Nah, dari i'tidal yang kedua itu baru sujud 2 kali. Setelah itu bangkit lagi untuk melakukan hal yang sama seperti pada posisi yang pertama. Demikian untuk praktik sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, tanpa diawali dengan azan, tanpa diawali dengan iqamah. Insyaallah pada faham semua. Kita mulai as-shalatu jami'ah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار
حاميا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para tamu undangan Allah, Jamaah Masjid Al-Latif Saninten Kota Bandung yang Allah muliakan, muslimin dan muslimat yang mengikuti siaran ini dimanapun berada, yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Hari ini kita berada di hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, dan tanggal ini dimulai atau berubah sejak setiap awal waktu sholat maghrib, dan itu sesuai dengan penanggalan Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021.
Khatib mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan kita semuanya untuk terus-menerus berikhtiar meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya dengan meningkatkan kesadaran berilmu lewat multi majelis yang sudah Allah sajikan kepada kita semuanya. Baik majelis manual konvensional seperti saat ini berada di ruangan tertutup, terbatas. Demikian juga di majelis-majelis digital virtual yang unlimited, dimanapun kita berada dan hingga kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Dengan target dan dengan stressing agar kita terus-menerus meningkatkan kualitas ilmu itu, agar kita semakin terbuka dan semakin membuka diri betapa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita berada pada majelisnya sungguh masih sangat dan teramat banyak, hingga berkenaan dengan gerhana pun secara pribadi saya sebagai khatib tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang ini. Tetapi kita sebagai makmum kepada para alim ulama, para astronom, para ahli falak yang secara khusus menggeluti dunia perbintangan, maka tibalah saat ini kita menikmati hasil kinerja intelektualitas mereka yang dijamin oleh kebenaran Allah dan Rasul-Nya, didasari ketauhidan kepadanya. Maka pada saat ini sekali lagi kita menikmati satu di antara hasil saintis dan teknokrat ditemukannya gejala alam bernama gerhana bulan, dan ini jauh-jauh waktu sudah mereka ketahui. Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak ada satupun karya Allah yang tidak bermanfaat bagi setiap manusia yang berkategorikan ulul albab. Hadirin yang Allah muliakan, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita sudah lebih awal dibentengi oleh Rasulullah SAW. Terlepas dari kajian ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, bahwa Rasul mengatakan tidaklah matahari dan bulan itu terjadi berbenturan atau bentrok atau berjalan beriringan, atau tidaklah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kedua kejadian ini bukan karena kematiannya seseorang, atau bukan juga karena lahirnya atau hidupnya seseorang. Tetapi baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, dua-duanya bagian dari maha bukti bahwa Allah membuktikan maha wujudnya Allah, dan Allah maha bisa menunjukkan itu semua adalah bagian dari tanda-tanda ayat-ayat kuasa Allah Rabbul Alamin. Nah, ini pakemnya. Mengapa hadis ini sampai muncul di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Terjadi gerhana dan orang-orang yang belum mau diajak beriman kepada Allah oleh Rasulnya, mereka berkomentar, oh pantesan ada gerhana, anak Muhammad itu mati atau meninggal dunia. Menurut satu catatan sejarah bahwa anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat berkenaan dengan gerhana pada saat itu adalah Ibrahim bin Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika dibalik komentar mereka, pantesan anak Muhammad mati, tuh pastisan dengan gerhana. Pantas ada gerhana, anak Muhammad mati. Pantas anak Muhammad mati karena bertepatan dengan gerhana. Kemudian Allah memandu Rasulnya, dan panduan Allah tidak salah yang ditibakan kepada Rasulnya. Demikian juga Rasul tidak salah bersabda karena dipandu dan dikawal terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kata Rasul, tidaklah terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, bukan karena matinya seseorang, bukan juga karena lahir atau hidupnya seseorang. Itu secara tekstual terjawab sudah. Kemudian kalau kita melihat dan kita berupaya untuk lebih mendalami sedikit saja dari makna hadis itu, dikontekstualisasikan,
Gerhana bulan pada saat ini tidak ada hubungan dengan masih merebaknya informasi tentang COVID-19. Karena wabah atau penyakit itu bagaikan kematian. Atau tidak pula gerhana ini bertepatan dengan diangkatnya seseorang jadi pejabat. Karena orang manggung itu bagaikan kehidupan. Tidak ada hubungan. Guru kita semuanya masih dipersekusi, tidak ada hubungan dengan gerhana. Atau orang yang hanya punya syarat mampu menurunkan baliho guru itu sendiri tiba-tiba diangkat jadi pejabat tertentu, tidak ada hubungan dengan apa? Dengan gerhana. Dibunuhnya tokoh masyarakat tidak ada hubungan dengan gerhana. Dikasih rewardnya orang yang membunuh tanpa hak tidak ada hubungan dengan gerhana. Tapi gerhana ini mutlak bagian dari cara Allah membuktikan kemampuannya kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Dan siapa yang mampu mengambil iktibar, mengambil ibrah, pelajaran, hikmah dari gerhana ini? Hanyalah ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allah mengingatkan kita semuanya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mujasmidi, beriman, bertauhid, pancet, ajak beriman, la ilaha illallah, baik dia sedang sehat, ia baru ada gejala berpenyakit, sampai ia terkapar di rumah sakit atau di rumahnya, tetapi ia tetap la ilaha illallah. Kontekstualisasinya bahwa orang ulul albab itu indikatornya apakah ia sedang kaya, ia turun derajat kekayaannya sampai terkapar menjadi orang termiskin, ia diangkat jadi pejabat tertentu, diiming-imingi, kemudian dikasih warni karena mungkin ia kurang bagus kinerjanya sampai diturunkan dari jabatannya, maka ia tetap la ilaha illallah. Itulah kategori ulul albab. Tidak pernah menukarkan ahliah dunia dengan sesuatu yang sangat-sangat sakral, transendental. Dunia ini sementara, tetapi ladang amal soleh bagi kita semuanya. Ulul albab tidak pernah tergiur oleh sesuatu kompensasi seberapa banyak pun dan berapa lama pun ia dinobatkan menjadi orang yang merasa enjoy pada sesuatu yang dia miliki dan dia dapatkan, apalagi dia terus-menerus mengejarnya. Kategori ulul albab, indikator ulul albab, tiada waktu tanpa bertauhid, tiada tempat kecuali diisi dengan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mampu mengambil pelajaran dari baik itu gerhana bulan, gerhana matahari, atau fenomena alam yang lainnya, yaitu mereka yang termasuk kategori alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang tidak pernah berhenti berpikir bagaimana Allah menyajikan, bagaimana Allah menyediakan, bagaimana Allah memfasilitasi kita semuanya dengan semesta yang sangat luas ini, yang menurut Al-Quran bahwa semesta ini sesungguhnya hanya diwariskan hanya bagi orang-orang yang saleh. Nah, ulul albab itu tidak pernah berhenti berpikir. Sampai makhluk yang terkecil pun difikirkan, diobservasi, diteliti, diambil maknanya, diambil manfaatnya, diambil hikmahnya. Dan walaupun kategori yang kedua ini boleh jadi lebih banyak digeluti oleh orang-orang yang dalam tanda petik belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seharusnya orang yang memiliki kategori yang kedua itu ya ahli sholat, ahli saum sunnah, saum ayyamul bid, 6 hari di bulan Syawal dilakukan, qadha saum Ramadannya tidak pernah dinanti-nantikan. Seharusnya yang termasuk kategori yang kedua harusnya orang seperti itu. Ahli baca Al-Quran, ahli i'tikaf, ahli khutbah, ahli ceramah, melayani konsultasi, bebersih di lingkungan masjid, tidak mengotori lingkungan, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang jorok, tidak pernah bertengkar, tidak pernah mencuri, tidak pernah membual, tidak pernah mempersekusi orang, tidak pernah berjanji palsu, tidak pernah kampanye dalam tanda petik isinya adalah kebohongan, tidak pernah seperti itu. Harusnya yatafakkaruna ay alladzina yatafakkaruna fi
Baru-baru ini, bahkan mungkin sejak saat ini, masih banyak informasi bahwa seolah-olah produk saintis dan teknokrat itu murni milik mereka yang tidak bertauhid dalam arti orang-orang kafir. Tapi kita bisa bersaksi, satu di antara contoh, sinyal 4G itu bukan produk orang non-muslim, bukan produk Amerika dalam arti negara ahli kuasa yang menjadi mitra Zionis Israel, bukan. Tapi sinyal 4G itu ditemukan oleh seorang dokter yang sekarang alhamdulillah sudah memiliki gelar kehormatan profesor. Ia bernama Ustaz Khairul Anwar. Dari mana beliau? Dari salah satu kota provinsi di Indonesia. Kenapa sekarang hak paten 4G itu menjadi hak paten negeri orang? Menurut catatan